Di sebuah kota kecil di Sumatera, warga digemparkan oleh temuan mengerikan. Daging manusia dijual di warung makan populer. Penyelidikan polisi menyerit nama seorang pejabat dermawan yang selama ini dielu-elukan sebagai pahlawan rakyat. Tapi semakin dalam diselidiki, semakin gelap rahasia yang terbuka. Apakah benar daging itu berasal dari manusia? Atau justru sesuatu yang lebih keji dari sekadar pembunuhan? Sore itu udara di desa Lubuk Anai terasa lembab dan beraroma aneh. Hujan baru saja reda, meninggalkan genangan di jalanan tanah yang becek dan licin. Dari kejauhan, lampu papan nama bertuliskan rumah makan Makijah daging rendang asli. Berkelap-kelip tak stabil seolah ikut menyembunyikan sesuatu di balik cahaya kuning kusamnya. Faisal Pratama, seorang wartawan muda dari surat kabar lokal Sumatera Voice turun dari motornya sambil menyalakan rokok. Usianya belum genap 30 tahun. Tapi wajahnya sudah menampakkan gurat lelah khas orang yang terlalu sering melihat kebusukan dunia. Ia datang ke tempat itu bukan untuk makan, melainkan karena sebuah laporan yang dikirim lewat email anonim 2 malam lalu. Pesannya singkat, kalau mau tahu rahasia terbesar Sumatera Barat, datanglah ke warung Makijah. Bau yang kamu cium bukan dari sapi. Awalnya Faisal mengira itu lelucon, tapi setelah beberapa warga di sekitar lokasi juga mengeluh soal bau aneh dari belakang dapur, ia memutuskan datang sendiri. Naluri jurnalistiknya menolak diam saat melangkah mendekati warung. Aroma tajam seperti daging busuk bercampur darah segar, langsung menusuk hidungnya. Ia menoleh ke arah belakang bangunan, tempat sebuah tong besar berdiri di sisi dapur yang gelap. Asap tipis keluar dari lubangnya. Di sekitar tong itu, lalat-lalat mengerubung seperti badai kecil yang bising. Mas, jangan dekat-dekat ke situ. Suara perempuan tua memecah keheningan. Ia muncul dari dalam warung sambil menenteng ember air. Wajahnya keriput tapi matanya tajam seperti menyimpan banyak rahasia. Faisal tersenyum sopan. Saya wartawan, Bu. Mau nanya soal bau di sini. Perempuan itu diam sejenak lalu menggeleng pelan. Saya cuma kerja di sini. Tanya aja sama Mak Isah, tapi dia lagi enggak ada. Udah 3 hari enggak balik. Enggak balik. Faisal mengulang. Iya, katanya ke Padang beli bahan. Tapi sejak dia pergi, dapur ini enggak boleh ada yang buka. Katanya barangnya lagi ditimbun. Kata barang membuat kening Faisal berkerut. Ia berjalan pelan ke arah tong itu, mengabaikan peringatan perempuan tua tadi. Tangannya gemetar saat membuka penutup besi yang mulai berkarat. Seketika hawa panas dan bau anyir menyergap keras. Ia menahan napas. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang terapung di permukaan cairan hitam pekat itu. Sebuah tangan manusia dengan kuku masih utuh. Masih ada cincin di jari manisnya. Faisal tersentak mundur. Ember di tangan perempuan tua jatuh menumpahkan air ke tanah. Astagfirullah. Suaranya nyaris tak terdengar. Dia menatap Faisal dengan wajah pucat pasih. Makanya saya bilang jangan dibuka. Sebelum Faisal sempat bicara lagi, terdengar suara mobil berhenti di depan warung. 2 pria berpakaian seperti pegawai pemerintah turun dengan wajah kaku. Salah satunya menenteng map coklat. Satunya lagi memegang ponsel dan berbicara cepat, seolah sedang menerima perintah dari seseorang. Siapa kamu? Tanya pria bermapel mendekati Faisal. Faisal Pratama, wartawan dari Sumatera Voice, jawabnya tegas, Wan. Pria itu melirik rekannya. Tempat ini di bawah pengawasan dinas. Tidak ada yang boleh masuk sebelum tim resmi datang. Pergi sekarang juga. Nada suaranya tidak sekedar mengusir tapi mengancam. Faisal menyadari sesuatu. Mereka bukan sekadar pegawai dinas biasa. Tatapan mereka terlalu dingin untuk orang yang hanya menjalankan tugas administratif. Kalau ini pengawasan resmi, kenapa tanpa tanda polisi? Tanya Faisal. Pria itu tidak menjawab. Ia justru merogoh saku dan menunjukkan pistol kecil di balik jasnya. Hanya sekilas cukup untuk membuat Faisal mengerti. Pergi sekarang atau kamu hilang seperti yang lain. Kata seperti yang lain membuat jantung Faisal berdegup keras. Ia mundur perlahan lalu berjalan cepat menuju motornya. Tapi sebelum ia menyalakan mesin, ia sempat melihat sesuatu di tanah. Setumpuk kantong plastik hitam yang diletakkan di belakang mobil mereka. Salah satunya sedikit terbuka menampakkan potongan daging berwarna merah muda pucat. Tidak seperti warna daging sapi. Perut Faisal terasa mual. Ia menyalakan motornya dan pergi secepat mungkin. Malamnya di kamar kos kecilnya di pusat kota, Faisal duduk menatap layar laptop dengan napas berat. Tangannya masih bergetar ketika mengetik catatan pertama. Lubuk Anai sore ini, ditemukan potongan tubuh manusia di tong limbah belakang warung. Diduga ada keterlibatan pihak resmi. Namun sebelum ia sempat menyimpan file itu, pesan baru masuk di ponselnya. Nomor tak dikenal tapi isinya membuat bulu kuduknya berdiri. Kau cepat sekali menulis, Faisal.
Hati-hati, mereka tahu engkau ada di sana. Faisal memandang ke jendela. Di luar suara hujan kembali turun, menutupi derap langkah seseorang yang sedang berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Bayangan gelap terlihat samar di bawah cahaya lampu jalan. Faisal mematikan lampu, menahan napas dan menggenggam kamera di tangannya. Ia tahu satu hal pasti malam itu. Bau busuk dari dapur Maija hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Pagi itu kota Padang Panjang masih diselimuti kabut tipis. Jalanan belum ramai. Tapi di depan kantor redaksi Sumatera Voice, suasana terasa tegang. 3 mobil polisi berjajar rapi di depan gedung kecil bercat biru pudar itu. Sejumlah petugas masuk dengan wajah datar membawa surat perintah penggeledahan. Di balik jendela lantai 2, Faisal Pratama memperhatikan semuanya dari balik tirai. Matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Sejak kejadian di warung Maija, hidupnya terasa seperti dikejar bayangan gelap yang tidak pernah berhenti mengikuti. Ia tahu apa yang ditemukannya bukan kasus kecil, tetapi ia juga tidak menyangka reaksinya akan secepat ini. Telepon di meja berdering keras. Faisal mengangkat, suara serak dari ujung sana terdengar. Faisal, jangan ke kantor hari ini. Semua file kita di situ. Mereka bilang kita sebarkan berita palsu. Itu suara Nina, rekan satu timnya di redaksi. Apa? Tapi aku belum kirim berita apapun. Mereka nemuin draft laporanmu di komputer pusat. Entah gimana bisa bocor. Kamu harus pergi sekarang. Jangan ke rumah, jangan ke kantor. Mereka nyari kamu. Sambungan terputus. Faisal menatap layar ponselnya. Darah di wajahnya seolah surut. Ia melangkah cepat keluar dari ruangan, menuruni tangga belakang, lalu menyelinap ke gang sempit di sisi gedung. Suara sirin polisi terdengar makin dekat, bercampur dengan gemuruh mesin kendaraan yang memenuhi udara pagi itu. Beberapa jam kemudian, Faisal duduk di sebuah warung kopi kecil di pinggiran kota mengenakan jaket lusuh dan topi hitam untuk menyamarkan wajahnya. Ia memandangi secangkir kopi hitam yang sudah dingin, sambil memutar ulang potongan rekaman video yang ia ambil semalam. Tong besar, tangan manusia, dan wajah 2 pria misterius di depan warung. Setiap kali melihatnya perutnya bergejolak, suara kursi bergeser di hadapannya membuatnya menoleh. Seorang pria berjaket coklat duduk tanpa izin. Tubuhnya tegap, kulitnya legam, rambutnya cepak seperti mantan tentara. Kak Pratama, tanyanya dengan suara rendah. Siapa kau? Pria itu menyodorkan kartu identitas bertuliskan Letnan 2 Totok Satria Pom TNI. Aku dengar kau menyelidiki kasus daging. Manusia di Lubuk Anai, katanya sambil menatap lurus ke mata Faisal. Kasus itu bukan urusanmu. Faisal mendengus. Kalau bukan urusanku, kenapa kau datang mencariku? Totok mencondongkan badan. Karena aku juga nyelidikin hal yang sama. Tapi dari sisi lain Faisal diam. Kata-kata itu membuatnya waspada, tapi juga penasaran. Sisi lain maksudmu? Totok menatap sekeliling dulu sebelum menjawab. Beberapa minggu terakhir ada 4 anggota TNI hilang. Semua ditugaskan di rumah potong hewan milik PT Surya Protein Indo. Perusahaan itu yang memasuk daging ke warung Maija. 4 orang hilang. Faisal mengulang dengan nada tak percaya. Ya. Dan kau satu-satunya saksi sipil yang sempat melihat tempat itu sebelum diserilkan. Jadi aku mau tahu apa yang sebenarnya kau lihat malam itu. Faisal membuka laptop kecilnya, memperlihatkan video pendek yang ia ambil. Totok menonton dengan rahang mengeras saat layar menampilkan tangan manusia di dalam tong. Pria itu mengepalkan tinjunya. Jadi benar, gumamnya pelan. Mereka udah mulai pakai tubuh manusia. Mereka tanya Faisal cepat. Totok menatapnya lama lalu menjawab dengan nada berat. Kau pikir cuma Maijah yang terlibat? Itu cuma permukaan. Di belakang semua ini ada orang yang lebih berkuasa dan mereka udah main jauh ke ranah politik dan militer. Kata militer membuat suasana di antara mereka membeku. Faisal mencondongkan tubuh menatap tajam. Siapa yang kau maksud? Totok hanya tersenyum tipis. Kau nggak akan percaya kalau aku bilang. Tapi nanti malam aku bisa nunjukin sesuatu. Jangan bawa siapa-siapa. Jam 9. Datang ke jembatan tua di pinggir sungai Batang Anai. Malam datang cepat, langit tanpa bintang, udara lembab beraroma lumpur. Faisal memarkir motornya di bawah pohon besar dekat jembatan. Di kejauhan, suara air sungai terdengar deras bercampur serangga malam yang berteriak tanpa henti. Namun Totok tidak datang. Setengah jam menunggu, Faisal mulai gelisah. Ia menyalakan rokok lalu berjalan perlahan ke tengah jembatan. Dari arah sungai samar-samar terlihat cahaya lampu senter yang bergerak pelan. Totok, panggilnya, tidak ada jawaban. Tiba-tiba sesuatu mengambang di tepian sungai tubuh manusia. Faisal berlari mendekat, berusaha menyorot dengan ponselnya. Tubuh itu tersangkut di ranting pohon. Wajahnya rusak parah. Tapi seragam coklat yang melekat di tubuhnya tidak salah lagi. Itu Letnan Totok Satria.
Faisal terpaku, darahnya serasa berhenti mengalir. Di dada jenazah itu menempel secarik kertas plastik bertuliskan huruf besar-besar. "Jangan campuri urusan kami." Sebelum ia sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Faisal menoleh cepat, tapi cahaya lampu senter langsung menyorot ke wajahnya. Menyilaukan mata, dua pria berpakaian seragam dinas muncul. Salah satunya wajahnya sangat dikenali Faisal, pria bermapel coklat yang ia lihat di warung Maija kemarin. "Kau lagi di tempat yang salah, Faisal," kata pria itu datar. "Aku sudah bilang pergi." Faisal berlari ke arah hutan kecil di sisi sungai. Suara tembakan terdengar meledak di udara. Peluru menghantam pepohonan di sekitarnya. Ia menunduk berlari tanpa arah di tengah gelap, hanya ditemani napasnya yang terengah dan suara jantung yang berdebar kencang. Setelah berlari hampir 10 menit, ia akhirnya sampai di jalan kecil menuju perkampungan. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, tapi ia masih menggenggam erat ponselnya. Satu-satunya alat bukti yang kini ia miliki. Pagi harinya, kabar penemuan mayat di Sungai Batang Anai menyebar cepat, tapi laporan resmi menyebut bahwa korban hanyalah warga mabuk yang terpeleset dan tenggelam. Tidak ada satuun media yang berani menyebut nama Letnan Totok Satria. Faisal duduk di kamar kosnya menatap foto Totok yang tersimpan di galeri. Ia tahu sejak detik itu garis antara kebenaran dan kematian semakin tipis. Ia menghapus air mata yang mulai jatuh di pipinya, lalu membuka catatan baru di laptop. Satu persatu saksi menghilang. Kasus ini dikendalikan dari dalam institusi sendiri. Aku harus tahu siapa yang memberi izin operasi rumah potong itu. Ia menatap layar lama lalu mengetik kalimat terakhir. Semua ini pasti ada hubungannya dengan seorang pejabat bernama Arga Wijaya. Pagi itu matahari baru muncul di balik bukit saat Arga Wijaya berdiri di balkon rumah dinasnya yang megah. Dari atas sini ia bisa melihat kota kecil Bukit Suri perlahan hidup. Suara pedagang, anak-anak berangkat sekolah dan aroma kopi dari warung depan rumah. Semua tampak normal, damai, seolah tidak ada yang salah di dunia ini. Namun di dalam dirinya badai sedang berputar. Arga adalah sosok yang dikenal baik di mata Masya Faisal. Wajahnya sering muncul di baliho dengan senyum hangat, dan tulisan besar Arga Wijaya bekerja untuk rakyat. Ia dikenal religius, sering membagikan sembako, menyumbang masjid, dan hadir di acara rakyat kecil. Tapi hanya segelintir orang yang tahu bahwa di balik senyum itu, Arga hidup dengan rasa bersalah yang tak pernah benar-benar hilang. 3 tahun lalu ia menandatangani izin pendirian rumah potong hewan baru di pinggiran Lubuk Anai, PT Surya Protein Indo. Proyek itu dianggap langkah besar untuk memajukan ekonomi daerah. Investornya datang dari luar negeri, dan hasil produksinya menjanjikan lapangan kerja bagi ratusan orang. Semua tampak sah dan menguntungkan. Namun belakangan, laporan-laporan kecil yang dulu ia abaikan mulai kembali menghantui pikirannya. Ada pekerja yang hilang tanpa jejak, laporan kecelakaan kerja yang ditutup tanpa penyelidikan dan desa-desus, bahwa pabrik itu beroperasi di malam hari tanpa pengawasan. Kini setelah kabar penemuan daging manusia di warung makan mencuat, semua potongan itu terasa seperti teka-teki yang menyusun wajah iblis. Arga menatap cermin di ruang kerjanya. Rambutnya mulai memutih di sisi. Garis wajahnya tegas tapi lelah. Ia mengambil dasi dari meja dan memakainya perlahan. Di belakangnya seorang pria bersetelan hitam berdiri tegak. Rijal ajudan pribadinya. "Pak, rapat dengan dinas kesehatan dimajukan ke jam 9. Ucapnya singkat. Arga mengangguk tanpa menoleh. "Rijal, kau masih ingat kasus hilangnya pegawai rumah potong itu?" Rijal terdiam sesaat. "Yang tahun lalu, Pak, iya ada 5 orang. Katanya kecelakaan, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan." Rijal menunduk. "Saya dengar kabar itu cuma gosip, Pak. Tidak ada laporan resmi, justru itu masalahnya." Jawab Arga pelan. Semuanya terlalu rapi. Rijal tidak menjawab. Tahu ketika Arga mulai bicara dengan nada seperti itu, berarti ada sesuatu yang sangat serius. Di ruang rapat balai kota, suasana lebih kaku dari biasanya. Beberapa pejabat duduk di kursi panjang dengan tumpukan berkas di depan mereka. Di ujung meja, Arga membuka rapat dengan suara tenang namun tajam. "Teman-teman, kita semua sudah tahu berita yang beredar soal warung Makija. Media mulai mencium kasus itu. Aku ingin semua pihak berhati-hati. Jangan sampai ada data keluar sebelum diverifikasi." Seorang pejabat muda dari Dinas Pertanian mengangkat tangan. "Tapi Pak, hasil laboratorium sudah keluar. Daging dari warung itu memang bukan daging sapi. Ada kandungan DNA manusia. Cukup potong." Arga cepat. Suaranya meninggi membuat ruangan hening. Ia menarik napas panjang lalu menatap semua orang satu persatu. "Kita belum bisa simpulkan apapun sebelum ada bukti jelas. Jangan mainkan isu ini. Aku tidak mau daerah kita jadi bahan gosip nasional."
Setelah rapat usai, Arga berjalan keluar dengan langkah cepat. Tapi sebelum ia sempat masuk mobil, seseorang menghampirinya. Seorang pria berjas hitam, berpenampilan rapi dengan logat asing namun fasih berbahasa Indonesia. Pak Arga, saya John dari perusahaan pusat. Kita perlu bicara sebentar. Arga mengenalnya. John adalah perwakilan asing dari investor Surya Protein Indo. Tidak di sini, kata Arga datar. Kantorku bukan tempat untuk obrolan kotor. John tersenyum kecil. Oh, jangan sebut kotor, Pak. Kita bicara bisnis. Lagi pula saya dengar Anda mulai resah. Arga berhenti. Tatapannya tajam seperti bilah pisau. Kau tahu banyak? Saya tahu cukup. Balas John santai. Dan saya juga tahu Anda tanda tangani izin tanpa membaca semua klausul. Kami hanya ingin menjaga agar proyek tetap berjalan lancar. Arga mencengkeram ke rajas John dan menariknya mendekat. Kalau sampai terbukti perusahaanmu pakai bahan dari manusia, aku sendiri yang akan membongkarnya. John tidak melawan, hanya tersenyum. Kalau Anda lakukan itu, Pak, bukan cuma proyek yang hancur, tapi nama Anda juga. Ingat semua dokumen izin dan transfer dana atas nama Anda. Kalau Anda jatuh, kami hanya penonton. Kata-kata itu membuat darah Arga naik ke kepala. Tapi ia tahu John tidak berbohong. Ia terlalu dalam untuk mundur. Malamnya Arga duduk sendirian di ruang kerja. Di depannya, map-map tebal berisi laporan produksi Surya Protein Indo terbuka. Ia membaca satu persatu lembaran hingga menemukan dokumen bertanda riset internal. Di dalamnya ada istilah yang membuat tangannya bergetar. Project MOT Meat of Tomorrow bahan baku. Human Based Tissue Compound Confidential. Arga menjatuhkan map itu. Dunia seakan berputar di hadapannya, ya Tuhan agumamnya apa yang sudah lakukan. Pikirannya melayang pada masa lalu. Ketika ia masih menjadi pejabat muda idealis, percaya bahwa pembangunan adalah segalanya. Ia teringat janji pada istrinya, almarhumah Dina, untuk selalu bekerja jujur. Tapi kini namanya terikat pada proyek yang menggunakan tubuh manusia sebagai bahan pangan. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Aku ini apa? Pemimpin rakyat atau penjagal manusia? Ketukan pelan di pintu membuyarkan pikirannya. Rijal masuk dengan wajah tegang. Apakah ada seseorang di luar? Tanya wartawan namanya Faisal Pratama. Dia minta waktu 5 menit saja. Nama itu terdengar familiar. Arga menatap Rijal tajam. Kau yakin dia di luar? Ya, dia menunggu di ruang tamu. Arga menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Baik, suruh dia masuk. Saat pintu terbuka, Faisal melangkah perlahan masuk dengan wajah lelah, namun mata yang menyala penuh tekad. Terima kasih sudah mau menemui saya, Pak Arga. Katanya pelan. Arga hanya mengangguk. Kau mau bahas apa? Faisal menatap langsung ke matanya. Tentang daging manusia dan tentang izin yang Anda tanda tangani 3 tahun lalu. Suasana ruang kerja itu berubah dingin. Waktu seakan berhenti. 2 pria. Satu mewakili kebenaran, satu terjebak dalam dosa, saling menatap tanpa suara. Di antara mereka bayangan rahasia besar mulai terbuka. Dan tak ada jalan untuk kembali. Hujan deras mengguyur malam di Bukit Suri. Air mengalir deras di pinggir jalan membawa lumpur dan daun-daun busuk. Di tengah pekat malam itu, cahaya lampu mobil polisi menembus kabut, berhenti di tepi ladang jagung yang baru dipanen. Letnan Totok Satria turun dari mobil. Jas hujannya meneteskan air. Di hadapannya garis polisi sudah terpasang. Beberapa warga berdiri jauh di belakang, menutup hidung karena bau menyengat yang keluar dari balik karung-karung di tanah becek. Laporan warga, Pak, kata salah satu anggota polisi muda. Tadi sore traktor mereka nyangkut di sini. Pas dilihat ternyata ada potongan tubuh manusia di dalam tanah. Totok mengangguk. Buka, satu perintahnya. Seorang petugas membuka karung itu dengan hati-hati. Begitu kain plastik terbuka, udara dingin bercampur amis darah menyengat hidung. Di dalamnya, potongan tubuh manusia terbungkus rapi dengan label kecil bertuliskan kode produksi. SP47 kode milik pabrik Surya Protein Indo. Totok menatap lekat label itu. Surya Protein Indo lagi, gumamnya pelan. Ia sudah mulai mencurigai perusahaan itu sejak penemuan daging manusia di warung Maija. Tapi kali ini berbeda. Potongan tubuh itu masih segar. Baru dibuang beberapa jam lalu. Sementara itu di rumah dinasnya, Arga Wijaya menatap jendela dengan wajah murung. Suara hujan seperti pukulan bertubi di pikirannya. Di tangannya masih ada dokumen rahasia bertuliskan Project MOT yang ditemukan malam sebelumnya. Ketika ia hendak merobek berkas itu, ponselnya berdering. Nama yang muncul membuatnya tegang, John. Ia menjawab dengan suara rendah. Apalagi yang kau mau? Tenangkan diri Anda, Pak Arga. Suara John terdengar datar dari seberang. Saya dengar polisi menemukan sesuatu malam ini. Saya harap Anda bisa menenangkan pihak berwajib.
Kita tidak ingin media mencium lebih dalam, bukan? Arga menahan amarah. Kalian pikir aku bisa terus menutup mata? Orang-orang mulai mati. Semua sudah diatur, saut John dingin. Kami sudah menyingkirkan bukti utama. Sisa-sisanya hanya gangguan kecil. Jangan buat kesalahan. Telepon ditutup sepihak. Arga meremas ponselnya. Wajahnya merah menahan emosi. Tapi di dalam hatinya ketakutan mulai menggantikan amarah. Ia tahu John tidak sekedar bicara. Orang-orang di belakangnya adalah bayangan kekuatan yang bahkan polisi tidak bisa sentuh. Keesokan paginya, Faisal Pratama duduk di warung kopi pinggir jalan sambil menatap layar laptopnya. Artikel yang baru ia tulis berjudul Misteri Daging Bukit Suri. Antara perut dan nyawa belum berani ia publikasikan. Ia tahu begitu artikel itu naik, akan ada banyak pihak yang mencoba membungkamnya. Pikirannya masih terngiang pertemuan semalam dengan Arga. Ia melihat ketakutan nyata di mata pejabat itu. Bukan ketakutan pada hukum tapi pada sesuatu yang lebih gelap. Faisal terkejut ketika seseorang duduk di hadapannya. Letnan Totok Satria menatapnya dengan wajah serius. Kau wartawan yang kemarin datang ke kantor saya kan? Faisal mengangguk pelan. Benar Letnan. Ada kabar baru? Totok membuka map dan menaruh foto di meja. Kami temukan ini di ladang dekat pabrik. Lihat label di tubuhnya. Faisal menatap foto itu dan tubuhnya menegang. SP47A itu kode produksi dari pabrik Surya Protein Indo. Benar, jawab Totok. Dan kau tahu siapa yang tanda tangan izin operasional pabrik itu? Faisal menatapnya lama. Arga Wijaya. Keduanya terdiam. Suara hujan yang masih tersisa dari malam sebelumnya menetes di atap warung menambah berat suasana. Aku belum bisa menuduh siapapun. Lanjut Totok. Tapi aku tahu pabrik itu bukan tempat pemotongan hewan biasa. Ada sesuatu di sana dan aku butuh bantuanmu. Faisal, bantuan apa? Informasi. Jawab Totok cepat. Kau punya sumber dari dalam. Wartawan sepertimu pasti punya kontak di pabrik itu. Aku ingin tahu siapa yang masih hidup di dalam sana. Faisal teringat sesuatu. Seorang perempuan bernama Wulan, karyawan bagian administrasi Surya Protein Indo, pernah menghubunginya lewat email anonim 2 minggu lalu. Ia menulis pesan pendek. Kami tidak potong sapi, kami potong manusia. Tolong selamatkan aku, Faisal menelan ludah. Aku tahu satu orang letnan. Tapi kalau kita mendatangi pabrik itu, kita mungkin tidak akan pulang hidup-hidup. Malam harinya, mereka berdua diam-diam menuju pabrik Surya Protein Indo. Udara dingin, kabut tebal dan suara jangkrik mengiringi langkah mereka. Dari jauh pabrik itu berdiri seperti raksasa sunyi. Lampu-lampu redup, pagar tinggi, dan suara mesin samar dari dalam. Totok memberi isyarat dengan senter kecil. Mereka menyelinap lewat pintu belakang yang tampak jarang digunakan. Begitu masuk, bau anyir langsung menyerang hidung. Lantai licin oleh darah yang belum kering, Faisal menutup hidung, menahan mual. Ini bukan pabrik daging sapi, bisiknya. Totok menyorot ke arah deretan lemari pendingin besar. Di salah satunya ada tulisan Batch 11, Processed Meat Ready for Distribution. Ia membuka lemari itu perlahan dan keduanya membeku. Di dalamnya puluhan potongan tubuh manusia tersusun seperti bahan makanan, masing-masing dibungkus plastik. Diberi label berat dan tanggal produksi. Beberapa masih mengenakan gelang karyawan. Faisal mundur, napasnya memburu. Ya Tuhan, ini nyata. Totok menatap dingin. Kita harus keluarkan bukti ini sebelum mereka tahu kita di sini. Namun baru beberapa langkah mereka berbalik, suara langkah berat terdengar dari arah pintu utama. Totok segera menarik pistolnya, memberi isyarat diam. Dari balik bayangan muncul 2 pria berseragam hitam dengan lambang perusahaan di lengannya. Salah satunya membawa senapan. Mereka bukan penjaga biasa, bisik Totok. Satu dari pria itu berkata lantang. Kalian tidak seharusnya di sini. Tanpa peringatan, suara tembakan keheningan malam. Faisal dan Totok berlindung di balik mesin. Kaca pecah berhamburan. Totok membalas tembakan sekali mengenai lampu di langit-langit, hingga ruangan gelap gulita. Lari lewat pintu samping, teriak Totok. Faisal berlari sekuat tenaga menembus kabut, darah bercecer di lantai. Ia berhasil keluar dari pagar belakang. Tapi suara senjata masih menggema dari dalam. Satu suara tembakan terakhir terdengar. Lalu hening Faisal berlari tanpa menoleh, napas tersengal. Di tangannya ia masih memegang satu potongan kecil label plastik yang ia ambil di dalam. Batch 11 Processed by Rijal S. Nama itu membuat jantungnya berhenti sejenak. Rijal, ajudan pribadi Arga Wijaya. Fajar belum sepenuhnya datang. Kabut pagi menutupi jalan-jalan kecil menuju sungai air putih. Di tepian sungai Faisal Pratama berjongkok membasuh wajahnya dengan air yang terasa lebih dingin dari biasanya. Ia masih terengah, tubuhnya penuh lumpur dan darah kering.
Malam tadi ia berhasil lolos dari pabrik Surya Protein Indo. Tapi ia tidak tahu nasib Letnan Totok Satria. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda perlawanan yang tersisa. Hanya gema tembakan terakhir yang masih menghantui telinganya. Faisal menggigil. Ia masih menggenggam label plastik bertuliskan Batch 11 Processed by Rijal S. Nama itu menusuk pikirannya berkali-kali. Rijal ajudan kepercayaan Arga, yang selalu tampil sopan, santai, dan seolah tidak tahu apa-apa tentang urusan pabrik. Faisal tahu sekarang dirinya diburu, dan satu-satunya jalan untuk bertahan adalah mencari orang yang tahu lebih banyak. Orang yang pernah ia hubungi lewat email Wulan. Ia berjalan melewati jalan sempit menuju daerah perkampungan di pinggir kota. Rumah-rumah kayu tampak berjejer di sepanjang sungai. Sebagian sudah kosong. Orang-orang mengungsi karena isu penculikan beberapa minggu terakhir di sebuah rumah tua dengan cat hijau pudar. Faisal mengetuk pintu pelan. Tidak ada jawaban. Ya, yang mencoba lagi lebih keras. Beberapa detik kemudian pintu berderit terbuka. Seorang perempuan muda dengan wajah pucat dan mata sembab menatap dari celah pintu. Faisal Pratama tanyanya pelan. Faisal mengangguk cepat. Wulan. Perempuan itu membuka pintu sepenuhnya, memperlihatkan tubuhnya yang kurus dan tangan penuh bekas luka sayatan halus. Masuk cepat, mereka mungkin mengikutimu. Begitu pintu tertutup, Wulan langsung menutup semua jendela dan memadamkan lampu. Rumah itu sunyi, hanya suara napas mereka yang terdengar. Faisal menatapnya lekat. Kau yang kirim pesan itu kan tentang pabrik, tentang potongan manusia. Wulan menunduk, tangannya gemetar. Ya, aku yang menulisnya. Ceritakan padaku semuanya, desak Faisal pelan. Siapa yang menjalankan pabrik itu sebenarnya? Wulan menarik napas panjang. Aku dulu staf administrasi bagian data produksi. Awalnya kupikir itu hanya pabrik pengolah daging sapi. Tapi sejak beberapa bulan lalu kami mulai menerima pasokan khusus. Dikirim malam hari dengan mobil box tanpa tanda dijaga orang bersenjata. Kami dilarang membuka kontainer itu. Tapi satu malam aku melanggar. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku lihat sendiri tubuh manusia di dalamnya masih segar. Beberapa dengan label nama. Mereka menyebutnya bahan baku protein manusia. Faisal menelan ludah. Tubuhnya kaku. Siapa yang memerintahkan semua itu? Wulan memejamkan mata. Aku dengar nama John sering disebut dalam rapat, tapi yang menandatangani semua dokumen resmi ya Pak Arga Wijaya, dan yang mengurus logistik di lapangan. Rijal. Bisik Faisal mengingat label yang ia temukan. Dia memang orang yang bekerja langsung di bawah Arga. Wulan menatapnya penuh ketakutan. Mereka bukan cuma menjual daging manusia Faisal. Mereka meneliti kandungan protein, lemak dan daya tahan daging itu terhadap suhu. Aku dengar dari salah satu teknisi. Mereka sedang membuat produk baru. Human-based protein substitute. Katanya proyek itu didanai perusahaan asing. Kami semua dipaksa tanda tangan kontrak rahasia. Faisal merasa mual. Ia hampir tak sanggup mendengarkan. Tapi sebelum ia sempat bertanya lagi, suara langkah kaki di luar rumah membuat mereka berdua menoleh serentak. Wulan menutup mulutnya, menahan napas. Faisal mematikan senter kecilnya. Dari balik jendela, bayangan dua pria berbadan besar tampak berjalan menyusuri jalan setapak. Salah satunya membawa senjata. Wulan berbisik. Mereka penjaga pabrik. Mereka mencarimu. Faisal mengangguk pelan. Kau punya jalan keluar belakang? Wulan menunjuk ke dapur. Lewat gudang ada lubang di bawah lantai. Mereka bergegas menuju sana. Namun sebelum sempat membuka papan lantai, suara ketukan keras menghantam pintu depan. Buka pintu. Kami tahu ada orang di dalam. Teriak salah satu pria dari luar. Wulan menangis tertahan. Faisal menariknya ke arah gudang lalu dengan cepat membuka lantai kayu yang menutupi lubang bawah tanah sempit. Mereka turun ke dalam, menutupnya kembali dari bawah. Dari sana mereka bisa mendengar suara pintu didobrak, langkah kaki masuk, perabotan berantakan dan suara kasar memaki. Cari sampai ketemu. Gadis itu harus dibawa ke pabrik malam ini juga. Wulan menggigit bibir, air matanya menetes. Faisal memegang tangannya, memberi isyarat agar diam. Beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam berlalu. Akhirnya suara langkah itu menjauh. Rumah kembali sunyi. Faisal naik perlahan memastikan keadaan aman. Lalu ia menatap Wulan serius. Kita tidak bisa diam di sini. Kita harus keluar dari kota ini malam ini juga. Kau satu-satunya saksi yang bisa menjatuhkan mereka. Wulan mengangguk masih gemetar. Aku tahu ada satu tempat aman. Gudang lama dekat dermaga. Di situ dulu mobil-mobil distribusi berhenti sebelum kapal berangkat. Tapi kalau ke sana kita harus melewati pos keamanan pabrik. Tidak apa-apa, kata Faisal tegas. Kita harus ambil risiko. Sementara itu di tempat lain Arga Wijaya duduk di ruang kerjanya menatap layar komputer. Ada email masuk dari John.
Pesannya singkat tapi membuat darahnya dingin. Satu orang selamat dari pabrik, namanya Wulan. Jika dia sampai ke media, prok ini selesai. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Arga menatap layar itu lama. Tangan kirinya gemetar memegang rokok. Tidak lagi tahu siapa dirinya. Antara rasa bersalah dan ketakutan, hatinya mulai hancur. Namun saat matanya menangkap foto anaknya di meja kerja Faisal Pratama, dadanya sesak. Ia tidak tahu bahwa anaknya sendiri kini sedang dikejar oleh orang-orang yang ia lindungi. Malam menjelang lagi. Angin laut membawa aroma asin bercampur amis besi karat. Faisal dan Wulan bersembunyi di balik truk rusak di dekat dermaga, menunggu patroli lewat. Di kejauhan lampu kapal pengangkut besar menyala bersiap berlayar. Di kapal itu mereka kirimkan paket daging manusia ke luar negeri. Bisikari. Setiap minggu 2 kontainer. Faisal mengangguk. Kita akan dapatkan bukti malam ini dan kita akan pastikan dunia tahu siapa pelakunya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara mesin mobil terdengar mendekat dari arah belakang. Lampu sorot menyilaukan mata. Dari dalam mobil itu seorang pria turun. Tubuh tinggi mengenakan jas hitam dengan ekspresi tenang. Faisal menegang. Ia mengenali wajah itu dari foto-foto kantor pejabat Rijal. Suara ombak menghantam beton dermaga memantul ke seluruh pelabuhan yang diterangi lampu kuning redup. Bau amis laut bercampur dengan aroma solar membuat udara malam itu berat untuk dihirup. Faisal Pratama berjongkok di balik truk tua bersama Wulan. Jantungnya berdetak cepat. Lampu mobil hitam yang baru tiba menyinari wajah seseorang yang tak asing lagi. Rijal Lajuan Argawijaya. Rijal berjalan perlahan, tangannya menyelip di balik jaket. 2 pria bersenjata mengikuti di belakangnya. Langkahnya mantap dingin seperti predator yang sudah tahu di mana mangsanya bersembunyi. Faisal menahan napas. Ia tahu satu kesalahan kecil akan mengakhiri hidup mereka. Rijal berhenti di depan kontainer besar berwarna abu-abu. Ia membuka pintu logam berat itu dan suara besi berderit memecah keheningan malam. Dari dalamnya muncul hawa dingin seperti kulkas raksasa. Faisal menatap dari celah truk dan tubuhnya menegang. Di dalam kontainer itu tersusun puluhan peti kayu bertuliskan protein ekspor. Rijal berbicara pada bawahannya dengan nada rendah tapi tegas. Pastikan semua dikirim malam ini. Tak boleh. Ada yang tahu isi sebenarnya. Kapal berangkat jam. Kalau ada yang bocor, kalian tahu apa akibatnya. Faisal menatap wajah Wulan. Itu bukti yang kita cari, bisiknya. Wulan mengangguk pelan. Kalau kita bisa foto isi peti itu, kita bisa bawa semuanya ke media. Namun sebelum mereka bergerak, satu dari penjaga menyorotkan senter ke arah truk tempat mereka bersembunyi. Sinar putih langsung menyapu wajah Faisal. Siapa di sana? Faisal spontan menarik tangan Wulan. Mereka berlari ke sisi kanan dermaga. Suara tembakan pecah, peluru menghantam drum besi di sekitar mereka. Api kecil menyembur dari percikan peluru. Wulan menjerit tapi Faisal menariknya lebih cepat. Melompati tali kapal dan berlari ke gudang tua di ujung dermaga. Mereka berlindung di balik tumpukan karung. Faisal mengatur napas sambil memeriksa saku jaketnya. Kamera kecil masih ada. Ia tahu hanya dengan bukti itu mereka bisa menumbangkan nama-nama besar yang bermain di balik proyek ini. Dari luar suara langkah Rijal terdengar mendekat. Rak Pratama, serunya lantang. Kau pikir bisa bersembunyi dari kami? Faisal terkejut mendengar namanya dipanggil yang menatap Wulan bingung. Dia tahu aku di sini. Rijal melangkah masuk ke dalam gudang. Senter di tangannya berputar memeriksa sudut-sudut gelap. Ayahmu sudah cukup menutupimu selama ini. Tapi sekarang semua sudah selesai. Jangan buat keadaan lebih buruk, Faisal. Kalimat itu membuat dunia Faisal berhenti sejenak. Ayahmu, ulang Wulan pelan. Faisal menelan ludah. Dia bicara soal Arga. Rijal tersenyum tipis. Kau pikir bisa menyelamatkan orang-orang dengan membocorkan rahasia negara? Semua yang terjadi di sini sudah disetujui dari atas. Kau hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Faisal menahan emosi. Kau membunuh orang dan menjual daging mereka. Itu bukan rahasia negara, itu kejahatan. Rijal mengangkat pistol. Kalau begitu kau akan mati bersama rahasiamu. Sebelum pelatuk ditarik, Wulan melempar kaleng ke arah sisi gudang membuat suara keras. Rijal refleks menoleh ke arah suara itu. Faisal menggunakan kesempatan itu untuk mendorong rak besi ke arahnya. Logam berat itu menimpa salah satu anak buah Rijal. Tapi Rijal sendiri sempat menghindar. Tembakan kembali terdengar. Peluru melesat dan mengenai bahu Faisal. Ia terjatuh. Darah mengalir dari luka terbuka. Wulan menjerit menarik tubuh Faisal keluar dari pintu belakang gudang, menuju arah pelabuhan. Rijal mengejar. Wajahnya kini penuh amarah. Kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Faisal yang mulai lemas tetap berusaha berdiri. Wulan, kamera foto peti itu. Wulan menggeleng sambil menangis.
Kau berdarah Faisal. Kita harus pergi dulu. Tidak. Bukti itu harus kita ambil malam ini. Dengan sisa tenaga, Faisal menahan luka di bahunya dan merayap kembali ke arah kontainer. Ia memotret cepat isi peti. Potongan tubuh manusia yang dibungkus plastik masing-masing dengan label tanggal produksi dan berat bersih. Satu foto terakhir menangkap sesuatu yang membuatnya gemetar. Di antara potongan itu ada satu kepala manusia dengan tato kecil di leher bertuliskan M. Tiba-tiba suara dingin terdengar dari belakang. Kau memang keras kepala Faisal. Rijal berdiri di sana. Pistolnya diarahkan tepat ke kepala Faisal. Turunkan kameranya. Faisal menatapnya tanpa gentar. Kau pikir dunia akan tetap diam setelah tahu ini? Sebelum Rijal sempat menembak, suara keras memecah udara. Peluru menghantam bahu Rijal dari arah lain. Hiwato mengkerami kesakitan. Dari balik bayangan kapal muncul sosok yang tak asing. Letnan Totok Satria. Tubuhnya berlumur darah dan debu tapi matanya masih tajam. Lepaskan anak itu, bentaknya. Rijal berusaha bangkit tapi Totok menendang pistolnya hingga terjatuh ke laut. Mereka berdua saling menatap. Dua pria yang pernah berdiri di sisi hukum kini bertarung di sisi yang berlawanan. Totok menatap Faisal. Cepat pergi, aku yang urus dia. Faisal menarik Wulan dan berlari ke arah kapal. Pertarungan sengit pun terjadi. Suara tembakan dan benturan logam menggema di seluruh dermaga. Wulan menoleh sekali melihat tubuh Totok berlumuran darah, tapi tetap berdiri melawan. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Faisal berhasil naik ke kapal dan menyembunyikan diri di ruang mesin bersama Wulan. Ia mengeluarkan kartu memori dari kamera dan menyelipkannya ke dalam kalung yang tergantung di lehernya. Kalau aku tidak selamat, pastikan dunia melihat foto-foto ini, katanya lirih. Wulan menggenggam tangannya erat. Kita akan selamat, Faisal. Aku janji. Dari kejauhan suara sirena polisi mulai terdengar. Namun entah siapa yang datang malam itu, penyelamat atau justru pihak yang ingin menghapus mereka berdua. Lampu kapal berkedip 3 kali, tanda keberangkatan. Kapal perlahan meninggalkan dermaga, membawa Faisal dan Wulan ke arah laut lepas. Sementara di belakang mereka dermaga penuh darah dan api yang membakar sisa gudang. Dan di tepi dermaga Rijal dengan luka di bahu dan tatapan penuh dendam menatap kapal itu menjauh sambil berkata pelan, ini belum selesai. Angin laut memukul wajah Faisal Pratama ketika kapal itu mulai menjauh dari dermaga yang masih menyala oleh kobaran api. Suara sirene dari daratan semakin redup, tenggelam oleh debur ombak dan gemuruh mesin kapal tua yang bergetar pelan. Wulan duduk di sudut ruang mesin. Tangannya menggenggam kain bekas untuk menekan luka di bahu Faisal yang masih mengucurkan darah. Aku harus keluarkan pelurunya, bisik Wulan. Faisal hanya mengangguk lemah. Matanya setengah tertutup tapi pikirannya masih waspada. Jangan berhenti, Wulan. Kita belum aman. Wulan menatap sekeliling ruang kapal yang remang. Bau oli dan garam menyesakkan napas. Ia merobek sisa bajunya dan menekan luka Faisal lebih kuat. Ketika ia berpikir mereka sendirian, suara langkah kaki terdengar dari dek atas. Berat, lambat, dan seperti diseret. Wulan menatap Faisal dengan panik. Ada orang di atas. Faisal berusaha bangkit. Kapal ini bukan kapal kosong. Dengan pelan mereka keluar dari ruang mesin menuju lorong sempit yang berkarat. Lampu gantung berayun-ayun menciptakan bayangan panjang yang seolah mengikuti mereka. Di ujung lorong, mereka menemukan pintu kayu setengah terbuka bertuliskan ruang pendingin. Faisal menelan ludah. Kau siap? Wulan mengangguk memegang besi panjang yang ia temukan di dekat tangga. Begitu pintu itu dibuka, hawa dingin menyeruak seperti lemari es raksasa. Di dalamnya barisan peti besi tersusun rapi, tapi bukan itu yang membuat mereka membeku, melainkan aroma busuk yang menyengat hingga menusuk ke kepala. Wulan menutup mulutnya, ya Tuhan. Faisal melangkah perlahan ke depan membuka salah satu peti. Di dalamnya bukan ikan atau daging sapi, tapi potongan tubuh manusia yang sudah dibekukan. Di setiap potongan tertulis label kecil dengan kode dan tanggal. Emoti Solo 79, Emoti Solo Tlapaso, Emoti Solo Taple 1. Faisal mundur 1 langkah, tubuhnya gemetar. Kapal ini bukan sekadar pengangkut, ini jalur ekspor mereka. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara berat. Kalian seharusnya tidak di sini, Faisal menoleh. Di ambang pintu berdiri pria asing berkulit gelap dengan tato naga di lehernya. Namanya John, kapten kapal. Sekaligus tangan kanan Rijal di jalur laut. Matanya tajam dan tidak memperlihatkan sedikit pun emosi. Kalian 2 ekor tikus sialan, katanya dalam bahasa Indonesia patah-patah. Kau tahu isi kapal ini berarti kau tidak boleh keluar hidup-hidup. Faisal melangkah maju. Aku tahu siapa yang memerintahmu. Arga Wijaya, pejabat sialan itu. Dia yang mulai semua ini, bukan? John tersenyum dingin. Kau pikir Arga satu-satunya?
Semua pejabat di Jakarta punya bagian. Tapi sayangnya kau terlalu kecil untuk mengguncang mereka. Faisal menyerang duluan, menendang dada John hingga terhuyung. Wulan ikut memukul dengan besi panjang. Pertarungan sengit pun pecah di dalam ruang sempit itu. Tubuh mereka menghantam peti besi dan menimbulkan dentuman keras. John jauh lebih kuat. Ia menghantam kepala Faisal ke dinding, hingga darah mengalir dari pelipisnya. Kau berani melawan sistem, anak kecil? Faisal terengah tapi matanya penuh amarah. Kalau sistem itu makan manusia, maka aku akan jadi durinya. Wulan menjerit ketika John menodongkan pisau ke leher Faisal. Dalam kepanikan ia meraih botol bahan bakar dan melemparkannya ke mesin pendingin. Ledakan kecil terjadi. Api menjilat udara dingin ruangan itu. Asap tebal membuat pandangan kabur John teralihkan sepekian detik. Cukup bagi Faisal untuk menusukkan besi ke perutnya. Pria itu terjatuh. Darah mengalir dari mulutnya. Tapi sebelum ia mati, John tertawa lirih. Kau kira ini berakhir di sini? Mereka sudah menunggumu di Singapura. Tubuhnya lunglai dan jatuh ke lantai. Wulan menarik Faisal keluar dari ruang pendingin sebelum api membesar. Kapal mulai dipenuhi asap hitam. Elam berbunyi keras tanda bahaya kebakaran. Mereka naik ke dek atas mencari sekoci. Dari kejauhan samar-samar tampak Rijal di perahu kecil bersama dua anak buahnya. Rupanya ia selamat dari tembakan Letnan Totok dan kini memburu mereka. Faisal teriaknya dari kejauhan. Kau tidak akan lolos. Aku akan pastikan kau jadi potongan berikutnya. Faisal tidak menjawab. Ia dan Wulan segera menurunkan sekoci kecil ke laut. Ombak malam berwarna hitam tinggi dan liar. Saat sekoci jatuh ke air, kapal besar itu meledak di belakang mereka menerangi laut dengan cahaya oranye menyala. Wulan menatap api yang menelan kapal. Semua bukti ikut terbakar. Faisal memegang kalung di lehernya. Tempat kartu memori disembunyikan. Tidak semuanya. Namun dari kegelapan laut, lampu kapal besar lain muncul perlahan. Lambungnya bertuliskan Motim 2. Faisal menatapnya dengan ngeri. Itu kapal lain, bisik Wulan. Berarti operasi mereka belum berhenti. Kapal itu semakin mendekat. Suaranya menderu seperti monster yang lapar. Dari atas sorotan lampu raksasa mengarah ke sekoci mereka. Suara megafon menggema di udara malam. Faisal Pratama, menyerahlah. Kami tahu engkau membawa sesuatu yang milik negara. Faisal menatap ke atas dengan wajah kaku. Suara itu bukan suara asing. Itu suara Letnan Totok Satria Wulan menatap Faisal dengan bingung. Totok, tapi dia menolong kita. Faisal menggigit bibir. Menyadari satu hal mengerikan. Letnan Totok bukan penyelamat, tapi bagian dari permainan yang lebih besar. Dia bukan siapa yang kita kira. Guma pelan sorot lampu semakin terang. Sekoci mereka nyaris tenggelam oleh gelombang kapal raksasa itu. Di tengah kepanikan, Faisal menatap Wulan dan berbisik, kalau aku tidak selamat, jangan percayai siapapun di darat. Maiden, kapal besar itu mendekat. Ombaknya menggulung tinggi, suara tembakan terdengar lagi. Dan sekoci kecil mereka terbalik di tengah laut hitam. Cahaya terakhir yang terlihat hanyalah pantulan api dari kapal yang meledak di kejauhan. Dan kalung Faisal yang melayang di air berkilau sesaat sebelum tenggelam ke dalam gelapnya Laut Sumatera. Kabut tebal menutupi pantai timur Sumatera pagi itu. Ombak berderu lembut membawa serpihan kayu, jaring sobek dan potongan sekoci yang terbakar. Di antara puing-puing itu, tubuh seorang pria terdampar tak berdaya. Wajahnya penuh luka, bibirnya biru karena kedinginan. Dialah Faisal Pratama. Tubuhnya menggigil tapi napasnya masih ada. Ia membuka mata perlahan, menatap langit abu-abu yang berputar samar. Sekitar 2 meter darinya Wulan tergeletak dengan tangan terulur. Masih mengenakan jaket basah. Faisal merangkak memeriksa nadinya. Lemah tapi masih hidup. Bertahanlah Wulan, kita belum selesai. Bisiknya serang. Faisal memandang sekeliling. Tak ada tanda kehidupan selain reruntuhan kapal dan burung camar yang berputar di atas. Izin lihat jalan baik menuju hutan bakau. Dengan sisa tenaga ia menyeret tubuh Wulan ke arah sana. Setiap langkah terasa seperti memikul batu besar. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tiba di sebuah gubuk nelayan tua yang tampak kosong. Faisal menidurkan Wulan di atas papan kayu, menyalakan api kecil dengan serpihan bambu dan berusaha mengeringkan pakaian mereka. Luka di lengannya mulai bernanah, tapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal. Kalung berisi kartu memori yang kini tak lagi di lehernya. Kalung itu jatuh di laut, gumamnya dengan getir. Semua bukti hilang. Namun sebelum rasa putus asa menelannya, Wulan terbangun. Tidak semua hilang, katanya pelan sambil menunjuk ke pergelangan tangannya. Di sana sebuah gelang logam kecil tampak terpasang. Waktu kita di kapal, aku salin sebagian filennya ke sini, ujarnya lirih. Faisal menatapnya tak percaya. Kau simpan datanya? Wulan mengangguk, hanya sebagian.
tapi cukup untuk membuka semuanya. Sebelum mereka sempat berbicara lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar gubuk. Faisal langsung menarik pistol kecil dari sabuknya dan menatap pintu. Dua bayangan muncul di balik tirai kain. Tenang nak, suara berat terdengar. Kami bukan musuh. Pintu terbuka. Seorang perempuan tua berkerudung lusuh berdiri di sana dengan keranjang ikan di tangan. Ia tersenyum lemah. Aku Maija. Kalian terseret ombak tadi malam bukan? Faisal menurunkan senjatanya perlahan. Kau yang menyelamatkan kami. Maija mengangguk. Laut bercerita banyak hal, tapi tidak semua bisa diulang. Ada sesuatu yang aneh dalam cara bicaranya. Tapi Faisal tak punya pilihan selain mempercayainya untuk sementara. Mereka dibawa ke rumahnya yang sederhana di pinggir hutan bakau. Di sana Maijah merawat luka mereka dengan ramuan daun dan minyak. Malam tiba dan suara jangkrik terdengar menggema di luar. Faisal duduk di depan jendela menatap laut yang tenang tapi penuh ancaman. Wulan datang membawa semangkuk bubur hangat. Besok pagi kita harus cari cara untuk kirim file ini, katanya. Kalau benar yang di dalam gelang ini adalah bukti MOT, kita bisa mengguncang pusat. Faisal mengangguk pelan. Tapi sebelum ia menjawab, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Lampu sorot menembus pepohonan bakau. Maija berlari dari dapur dengan wajah panik. Cepat sembunyi. Mereka sudah tahu. Faisal menarik Wulan ke ruangan belakang. Tapi suara pintu didobrak keras. 6 pria berseragam hitam masuk membawa senjata. Di depan mereka berdiri sosok yang tak asing. Letnan Totok Satria. Ia tampak bersih, tegap dan tenang seperti biasa. Tapi matanya kini dingin dan penuh kuasa. Faisal Pradama. Akhirnya kita bertemu lagi. Faisal mengepalkan tangan. Kau pengkhianat. Aku mempercayaimu. Toto, Letnan Toto tersenyum tipis. Aku tidak berkhianat. Aku hanya menjalankan perintah. Kau tapi nak paham seberapa besar operasi ini. Daging manusia bukan sekadar bisnis gelap tapi prok nasional yang melibatkan perusahaan internasional dan pemerintah pusat. Wulan menatapnya dengan ngeri. Kau gila. Totok mendekat. Gila. Tidak. Kami hanya menemukan cara untuk memanfaatkan mereka yang sudah tidak berguna. Mayat orang hilang, tahanan tanpa nama. Dunia sedang kekurangan sumber protein Wulan. Kami hanya menyesuaikan diri. Faisal menatapnya dengan jijik. Kau menyebut dirimu patriot? Totok menunduk sedikit. Patriot tidak berarti suci tetapi kami menjaga stabilitas negeri ini. Ia memberi isyarat kepada anak buahnya. 2 pria menarik Wulan dengan kasar. Faisal berusaha melawan tapi dipukul hingga jatuh. Totok menatap gelang di tangan Wulan dan tersenyum. Ini yang kucari. Ia meraih gelang itu. Tapi Maijah tiba-tiba menembak satu anak buah Totok dengan senapan tuanya. Suara tembakan menggema di malam hening. Teriak Maijah. Faisal menendang meja, melepaskan diri, menarik Wulan dan berlari keluar lewat pintu belakang. Tembakan beruntun menghantam dinding kayu. Serpian bambu berterbangan. Mereka berlari ke arah hutan bakau. Lutut terendam lumpur, napas tersengal. Totok memerintahkan anak buahnya mengejar. Tangkap hidup-hidup. Mereka tahu terlalu banyak. Faisal dan Wulan akhirnya tiba di tepi sungai kecil. Di bawah jembatan kayu reot mereka bersembunyi. Wulan memegang tangannya yang berdarah tapi tetap menggenggam gelang itu erat-erat. Kita tidak bisa terus lari, Faisal. Kita harus kirim ini sebelum mereka menemukan kita lagi. Faisal menatap langit. Di antara kabut, ia bisa melihat helikopter berputar di kejauhan. Kita butuh sekutu baru, katanya pelan. Seseorang yang di luar sistem Wulan mengerutkan kening. Siapa? Faisal menatapnya dengan mata penuh tekad. Ada satu orang wartawan yang dulu hampir menulis tentang kasus ini. Namanya Rijal. Wulan terkejut. Rijal, dia yang kau bilang bekerja untuk Arga Wijaya. Faisal mengangguk. Ya, tapi jika ada orang yang tahu sisi gelap pejabat itu, hanya dia. Dan kali ini kita paksa dia memilih sisi yang benar. Dari kejauhan suara sirin dan helikopter semakin dekat. Faisal menatap gelang di tangan Wulan lalu ke arah jalan menuju kota. Pertarungan ini belum berakhir, Wulan. Ini baru awal. Ia menggenggam tangan Wulan kuat-kuat. Lalu mereka berdua menghilang ke dalam hutan bakau yang gelap, meninggalkan Maijah dan rumahnya yang kini dikepung api. Langit malam di kota pelabuhan Dumai memantulkan cahaya oranye dari lampu-lampu dermaga. Bau solar, garam, dan debu bercampur menjadi satu. Dari balik gudang tua yang sudah lama terbengkalai, Faisal Pratama dan Wulan mengamati lalu lintas kapal kargo. Di tangan Wulan gelang logam itu kini dibungkus kain agar tak terdeteksi alat pelacak. Kita yakin dia di sini? Tanya Wulan dengan suara pelan. Faisal mengangguk. Rijal punya kebiasaan lama selalu datang ke pelabuhan setiap kali menulis laporan investigasi. Dia merasa tempat ini aman karena ramai dan bising.
Wulan menatap wajah Faisal yang tampak lelah tapi penuh tekad. Bagaimana kalau dia tidak mau bantu kita? Faisal tersenyum miris. Kalau dia menolak maka aku akan paksa dia menghadap kenyataan. Hujan gerimis mulai turun ketika sebuah mobil hitam berhenti di dekat gudang. Dari dalam keluar seorang pria mengenakan jaket kulit membawa tas kamera di pundak. Rijal. Wajahnya lebih tua dari foto-foto yang pernah dilihat Wulan. Ada kantung mata hitam, tatapan curiga dan langkah hati-hati. Faisal keluar dari persembunyiannya. Rijal. Serunya lirih. Rijal menoleh cepat langsung mengangkat pistol kecil. Siapa di sana? Faisal Pratama. Jawab Faisal sambil mengangkat tangan. Kau mengenalku. Kau pernah menulis tentang kasus rumah potong Tanjung Merah 3 tahun lalu. Rijal menurunkan sedikit senjatanya. Aku kenal nama itu. Tapi kau sudah mati katanya. Kapal yang kau tumpangi meledak. Faisal tersenyum getir. Seharusnya begitu. Tapi Tuhan belum mengizinkan aku diam. Wulan maju selangkah. Kami butuh bantuanmu. Kami punya data tentang proyek MOT. Rijal mengerutkan kening. MOT. Wulan membuka gelang logam dan menyalakan proyeksi datanya lewat perangkat kecil. Di dinding gudang yang lembab muncul bayangan-bayangan gambar, foto mayat-mayat tanpa kepala, dokumen pengiriman bertanda tangan Arga Wijaya, dan logo perusahaan besar Biogen Nutrima, sebuah perusahaan internasional pengembang daging sintetis. Rijal terdiam, matanya gemetar menatap foto Arga. Ini tidak mungkin. Faisal memperhatikannya dengan tajam. Kau tampak mengenalnya dengan sangat baik. Rijal menelan ludah. Itu ayahku. Kata-kata itu membuat Wulan menatap Faisal dengan wajah terkejut. Hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara hujan di atap seng. Faisal memejamkan mata. Jadi rumor itu benar. Wartawan yang dulu hampir membongkar kasus ini ternyata anak kandung pelakunya sendiri. Rijal menatapnya tajam. Kau pikir aku tahu semua kebusukan itu? Aku hidup jauh dari dia sejak kecil. Ibuku meninggal waktu aku 10 tahun dan dia tak pernah mencariku. Baru setelah aku jadi wartawan, aku tahu siapa dia sebenarnya. Wulan maju mendekat. Rijal, kalau kau benar ingin menebus masa lalumu, bantu kami. Gelang ini bisa mengguncang dunia. Rijal menatap gelang itu lama lalu menghela napas berat. Baik, tapi kalian harus tahu ayahku bukan sekadar pejabat. Dia punya perlindungan dari 2 institusi besar. Kepolisian dan militer. Jika kalian ingin melawannya, maka kalian melawan negara. Faisal menjawab dingin. Kalau negara melindungi pembunuh dan kanibal, maka aku siap melawannya. Rijal mengangguk pelan, lalu membuka tasnya. Ia mengeluarkan laptop dan alat pemancar satelit kecil. Kita tidak bisa kirim file lewat jaringan umum. Semua sudah diawasi. Tapi aku tahu satu cara. Mengirimkannya lewat server luar negeri menggunakan jaringan radio tua dari kapal nelayan yang masih berlabuh di dermaga barat. Faisal membantu menyiapkan perangkat sementara Wulan berjaga di pintu. Hujan makin deras menciptakan suara gemuruh yang menutupi langkah kaki mendekat di luar. Sinyal satelit mulai aktif. Data di gelang mulai ditransfer. Layar laptop menampilkan progres bar 45%, 58%. Tujuan. Tiba-tiba suara tembakan menyalak dari luar. Kaca gudang pecah beramburan. Wulan menjerit dan bersembunyi di balik peti. Rijal menunduk menutup laptop. Sudah ketahuan mereka menemukan sinyal kita. Pintu gudang didobrak keras. Masuklah pasukan berseragam hitam dengan emblem MOT di dada. Di tengah mereka berdiri Letnan Totok Satria dengan jas hujan panjang dan ekspresi dingin. Kukira kalian sudah mati di laut, katanya datar. Sayang dunia selalu memberi kesempatan kedua pada orang yang salah. Faisal langsung menembak, tapi Totok lebih cepat bersembunyi di balik truk. Peluru berdesing menembus drum minyak membuat api menyala di lantai. Gudang mulai dipenuhi asap dan bau bahan bakar. Wulan berlari ke arah Rijal yang berusaha menyelamatkan laptop. Transfer belum selesai, teriaknya. Lanjutkan, jangan berhenti. Balas bagas Faisal menutup jalan masuk dengan peti kayu. Tapi pasukan terus mendesak. Salah satu peluru menembus bahunya. Ia jatuh tapi masih menembak balik. Wulan keluar lewat belakang. Namun tiba-tiba dari balik asap muncul Arga Wijaya sendiri. Pria itu mengenakan jas hitam. Wajahnya tenang seolah berada di ruang rapat bukan di tengah baku tembak. Faisal Pratama katanya pelan tapi jelas. Kau telah membuat kekacauan besar, tapi aku berterima kasih karena berkatmu. Aku tahu siapa pengkhianatku. Ia menatap tajam ke arah Rijal. Kau anakku sendiri. Rijal membeku. Ayah. Arga mendekat dengan langkah tenang. Kau pikir dunia peduli pada moralmu. Kau pikir manusia akan berhenti makan hanya karena tahu dagingnya berasal dari sesamanya. Mereka akan tetap membeli karena mereka lapar. Faisal bangkit dengan tubuh gemetar. Kau monster hendom dingin. Aku hanya melakukan apa yang dibutuhkan agar bangsa ini bertahan.
Suara laptop berbunyi. Transfer complete. Rijal menatap layar dengan lega. Sudah terkirim. Arga menoleh cepat. Wajahnya berubah marah. Apa yang kau lakukan? Rijal menatapnya dengan mata berkaca. Aku mengakhiri semuanya, ayah. Tembakan meletus. Waktu Sela berhenti. Rijal terhuyung. Darah mengalir dari dadanya. Letnan Totok yang menembak atas perintah langsung Arga Wulan berlari memeluk Rijal yang jatuh. Tidak, bertahanlah. Rijal tersenyum lemah. File itu sudah sampai, katanya Lir sebelum napas terakhirnya hilang. Faisal menatap Arga dengan amarah membara. Aku bersumpah aku akan menuntaskan ini. Arga melangkah mundur ke arah pintu memberi isyarat kepada Totok untuk mundur. Kau bisa mencoba, tapi ingat semua orang makan dari tanganku. Gudang itu meledak sesaat kemudian, menelan suara darah dan rahasia yang tersisa di dalamnya. Asap hitam masih membumbung dari puing gudang pelabuhan. Api menjilat sisa-sisa bangunan. Sementara sirene ambulans meraung dari kejauhan. Wulan terhuyung di tepi dermaga. Tubuhnya penuh luka dan jelaga. Ia menatap lautan yang memantulkan cahaya merah dari kebakaran itu. Seolah laut ikut menangis. Faisal suaranya para nyaris tak terdengar. Dari balik tumpukan kontainer, Faisal Pratama muncul dengan langkah pincang. Bahu kirinya berlumur darah, tapi matanya masih menyala. Ia menggenggam sesuatu di tangannya. Flash disk warna hitam. Satu-satunya salinan file yang tersisa dari gelang Rijal. Filenya masih aman, katanya lirih. Kita belum kalah. Wulan mendekat menatap Faisal yang tampak nyari rubuh. Tapi Rijal dia Faisal menunduk. Dia sudah menebus dosanya. Sekarang giliran kita menuntaskan semua ini. 3 hari kemudian di Bukit Merah, sebuah kompleks penelitian milik perusahaan Biogen Nutrima berdiri bangunan kaca raksasa di tengah hutan. Di sanalah Arga Wijaya bersembunyi setelah kebocoran data itu mengguncang media dunia. Berita tentang proyek MOT Mid of Tomorrow telah menyebar ke seluruh negeri. Namun pihak pemerintah menyangkal semuanya. Beberapa media yang berani memberitakan malah dibungkam. Redaksi mereka dibakar. Faisal dan Wulan bersembunyi di rumah Maijah di kaki bukit. Perempuan tua itu kini menjadi satu-satunya orang yang mau menolong mereka. Aku sudah tua, nah, kata Maijah menyiapkan air panas. Tapi aku masih ingat wajah-wajah orang yang diambil truk malam itu. Mereka tidak pernah kembali. Kalau benar orang itu dalangnya, maka semoga Allah sendiri yang membalas. Faisal menggenggam tangan Maha dengan hormat. Doakan kami, Ma. Malam ini kami akan naik ke fasilitas itu. Malam di Bukit Merah gelap dan sunyi. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak menuju kompleks penelitian. Wulan memegang senter kecil sementara Faisal membawa pistol dan granat asap yang dirakit dari barang bekas. Begitu kita masuk ruang utama, aku upload file ke server publik, ujar Wulan pelan. Faisal mengangguk. Kita harus cepat. Harga pasti sudah pasang sistem keamanan penuh. Mereka menyelinap lewat saluran pembuangan di sisi belakang. Bau zat kimia menyengat dari pipa-pipa besar yang menyalurkan cairan hitam ke sungai. Di dinding terlihat tanda Motigen 4 Human Culture Stage. Wulan menahan napas. Tuhan, mereka benar-benar menanam daging manusia di sini. Ketika mereka tiba di ruang utama, pemandangan di hadapan mereka membuat keduanya membeku. Ratusan tabung kaca berisi cairan merah muda berjajar rapi. Di dalamnya organ tubuh manusia tumbuh perlahan. Beberapa bahkan membentuk wajah setengah jadi. Di ujung ruangan, Arga Wijaya berdiri dengan jas putih. Tenang seperti ilmuwan di laboratorium biasa. Aku sudah menduganya, katanya pelan. Kau tidak akan menyerah, Faisal Pratama. Faisal mengangkat pistol. Kau membunuh rakyatmu sendiri untuk proyek gila ini. Arga tersenyum tipis. Aku memberi dunia solusi. Kau tahu berapa juta orang mati kelaparan setiap tahun? Daging manusia buatan ini adalah penyelamat. Dari count tak tahu rasanya, kami dengar tak perlu tahu. Wulan melangkah maju, suaranya gemetar. Kau memakan anak-anak orang miskin. Kau mengubah mayat menjadi bahan pangan. Dan kau sebut itu penyelamatan. Arga menatapnya dingin. Moralitas hanyalah ilusi bagi orang yang masih kenyang. Tiba-tiba pintu besi di belakang mereka terbuka keras. Letnan Totok Satria masuk bersama 4 pasukan bersenjata lengkap. Turunkan senjatamu, Faisal. Permainan sudah selesai. Faisal memutar tubuh cepat, menembak satu lampu tabung hingga ruangan gelap. Sirene darurat menyala, lampu merah berputar dan gas putih keluar dari ventilasi. Wulan menutup hidung. Gas bias, Faisal. Faisal menarik Wulan ke balik meja logam melempar granat asap. Kabut bercampur dengan asap tebal membuat pandangan kabur. Dalam kekacauan itu, Faisal berhasil menyelinap ke terminal komputer utama. Ia menancapkan flash disk dan mulai mengunggah file. Cepatlah, cepat, kumamnya. Arga melihat itu dari jauh dan berteriak, Totok, hentikan dia.
Letnan Totok menembak tapi pelurunya hanya mengenai monitor. Faisal berlari menubruknya. Keduanya jatuh bergulat di lantai licin. Pukulan demi pukulan mendarat brutal. Dua mantan rekan yang kini menjadi musuh. Dulu kau percaya hukum, desis Faisal. Sekarang aku percaya kekuasaan. Balas Totok dingin, sebelum meninju wajah Faisal. Namun Faisal berhasil mengambil pisau kecil dari sakunya dan menusuk kaki Totok. Lelaki itu berteriak kesakitan. Wulan menatap layar komputer. Upload 92%. 93% Arga meraih senjata dan menodongkan ke arahnya. Hentikan atau aku tembak dia, Faisal. Faisal berdiri terhuyung. Lakukan kalau itu bisa membuatmu merasa seperti Tuhan. Wulan menatap Faisal, air mata menetes. Jangan pedulikan aku. Selesaikan ini. Suara upload terdengar 100%. Faisal menekan tombol enter terakhir. Semua data proyek MOT otomatis terkirim ke ratusan server publik, ke media internasional, dan jaringan jurnalis bawah tanah. Arga menjerit lalu menembak. Peluru menembus dada Faisal. Tubuhnya terhuyung. Darah memancar di lantai putih. Wulan menjerit berlari ke arahnya. Arga maju dengan wajah marah. Kau pikir dunia akan percaya pada rekaman tanpa bukti fisik? Faisal dengan sisa tenaga menekan tombol di alat kecil di tangannya. Pemicu bom waktu yang dipasang di generator bawah tanah. Aku sudah kirim bukti terakhir berupa tempat ini. Arga menatap ke bawah menyadari apa yang terjadi. Tidak. Ledakan mengguncang laboratorium. Gelas-gelas pecah, tabung cairan meledak. Api menjalar cepat. Pasukan berteriak panik. Sistem sprinkler gagal bekerja. Wulan berusaha menarik tubuh Faisal keluar dari reruntuhan. Faisal bertahan. Faisal menatapnya dengan senyum lemah. Pastikan dunia tahu siapa yang mereka makan. Sebuah ledakan besar memantulkan cahaya ke langit malam. Bukit Merah terbakar habis meninggalkan bara dan rahasia yang tak akan terkubur lagi. Beberapa minggu kemudian, media di seluruh dunia menyiarkan laporan tentang proyek daging manusia sintetis. Nama Arga Wijaya menjadi simbol kebiadaban modern. Ia dinyatakan tewas dalam kebakaran, namun jasadnya tidak pernah ditemukan. Di tengah reruntuhan bukit, Wulan berdiri mengenakan jaket hitam milik Faisal. Di tangannya kalung kecil berisi foto mereka berdua. Ia menatap Cakrawala dengan mata basah tapi tegas. Perjuanganmu belum berakhir, Faisal. Aku akan terus menyua Faisalnya. Angin berhembus pelan membawa abu hitam dari sisa laboratorium yang kini menjadi tanah suci bagi kebenaran.